Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang jam setengah 12 siang dan ini matahari udah mulai di atas, panas banget ya. Saya sudah berada di stasiun Kertosono, di depan pintu masuk utama stasiun Kertosono, Jawa Timur. Jadi siang hari ini saya akan naik kereta api menuju ke Yogyakarta dari stasiun Kertosono ini. Bisa dibilang naik kereta yang kayaknya jarang banget saya naikin ya. Dulu pernah sih, tapi sebelum membawa kelas bisnis. Sekarang keretanya ada kelas ekonomi dan kelas bisnis. Dan siang hari ini saya akan naik kereta api Logawa yang keberangkatan awal dari stasiun Jember, tujuan akhirnya Purwokerto. Cuman saya naik dari Kertosono dan turunnya nanti di Jogja saja. Seperti apa keseruan trip pada siang hari ini dengan kereta api Logawa? Tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Saya mau beli jajan dulu guys. Keluar stasiun ini ada beberapa warung makan sama jajanan ya. Ada pentol bumbu kacang, ini juga bumbu kacang, ini kayaknya menarik sih pentol. Ada nasi pesel tumpang juga, tak beli pentol aja deh. Coba sih. Bangsa lewu. Campur. Dicampur. Buatan usah langsung sambal. Saus kecap. Saus kecap mohon. Tun. Jadi kalau biasanya penumpang Doho, kereta Doho itu kalau berhenti di Kertosono kan lama ya. Terus putar lokomotif. Nah, itu penumpangnya biasanya pada turun. Kadang keluar beli jajanan di luar ini, ada pentol, ada minuman. Tapi kayaknya di sini dulu tuh ada warung, sekarang jadi parkiran ya. Warungnya dipindah kemana ya? Oh, ke sini. Kayaknya beda deh warungnya. Beli pentol 5.000 aja. Depan stasiun. Saya punya langganan sih, bukan di depan stasiun ya. Agak jauh. Kalau jalan kayaknya nggak nutut. Tadi lupa beli juga. Sekarang masih jam 11:45 teman-teman. Dan kalau nggak salah nanti Logawa itu masuk Kertosono jam 12.07 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi. Ini anginnya enak banget di dalam stasiun. Seger isis, silir. Tapi kok pas di luar tadi tuh wah panas banget rasanya. Jadi siang hari ini dari Kertosono menuju ke stasiun Lempuyangan Jogja, saya akan mencoba naik kereta api Logawa di kelas bisnis, layanan kelas bisnis. Untuk layanan kereta api Logawa ada dua, ada kelas ekonomi dan kelas bisnis teman-teman. Nah, kenapa kok saya lebih milih kelas bisnisnya? Karena kereta ekonominya Logawa itu masih duduknya 32 berhadapan. Dan kalau penuh pasti sempit banget ruang kakinya, adu dengkul, kayak Sri Tanjung, Kauripan, Bengawan, Air Langga, kayak gitu. Dan harga tiketnya tapi bukan harga tiket kereta subsidi, udah harga tiket kereta reguler. Nambahin dikit, dari ekonomi itu bisa dapat kelas bisnisnya Logawa yang lebih nyaman. Kapasitas penumpangnya 64 orang, kursinya juga udah nggak tegak, agak miring, meskipun dia nggak bisa diatur kayak kereta premium ya, dan eksekutif ya, tapi sandarannya itu udah miring, dan kursinya empuk teman-teman. Dengan ruang kaki yang lebih luas, jadi perjalanan jauh itu lebih nyaman kalau naik kelas bisnis. Jadi kalau zaman dulu, itu kelas kereta itu cuma ada 3 ya, eksekutif, bisnis, sama ekonomi. Ekonomi apapun pasti duduknya 32 berhadapan zaman dulu. Nah, yang lumayan nyaman di tengah-tengahnya antara ekonomi dan eksekutif itu ada kelas bisnis yang harganya tengah-tengah juga. Paling atas eksekutif. Kalau dulu eksekutif dapat makan, dapat snack, dapat selimut, terus keretanya biasanya pintunya otomatis, pakai tombol. Kursinya bludru zaman dulu ya. Zaman dulu. Lalu di bawahnya ada kelas bisnis yang lumayan nyaman, dan paling bawah ekonomi. Zaman dulu ada asongannya, bisa berdiri. Terus toiletnya kadang nggak bisa dipakai. Cuman kan kalau sekarang kereta ekonomi meskipun 106 penumpang, 32 berhadapan, toiletnya tetap bisa dipakai dan udah nggak ada yang berdiri lagi ya. Udah nggak ada asongan juga ya. Udah dikasih AC juga jadi lebih nyaman. Kalau dulu lebih nyaman lagi, di atasnya ekonomi, di bawah eksekutif, itu kelas bisnis. Dan sekarang kelas bisnis ini bisa dibilang udah mulai digantikan ya keberadaannya dengan adanya kereta-kereta premium dan kereta new generation yang kelas ekonomi teman-teman. Padahal kalau menurut saya sih
lebih nyaman kelas bisnis ya daripada yang new generation sama yang ekonomi, meskipun kursinya bisa direbahin. Kelas bisnis udah jarang banget sekarang di Indonesia, bisa dihitung jari ya, dan paling banyak kelas bisnis yang masih bertahan itu dibawa sama Gumarang, kereta api Gumarang. Itu sampai 9 kereta bisnis ya. Nanti teman-teman bisa tonton videonya, saya juga pernah ngetrip naik kereta api Gumarang dari Surabaya ke Pasar Senen, itu lewat jalur utara ya. Itu totalnya ada 9 kereta bisnis ditambah 4 kereta eksekutif. Kalau yang kayak Logawa ini paling cuma bawa 3, terus Ranggajati juga bawa ya. Ranggajati itu kayaknya kalau nggak 3 juga 4. Terus yang lewat sini tuh apalagi ya bisnis ya? Kayak Logawa, Ranggajati, udah ya, itu aja ya kayaknya ya. Saya malah lupa karena saking jarangnya kereta bisnis yang bisa ditemui saat ini ya, nggak sebanyak zaman dulu. Meskipun keretanya masih tahun 80-an ya, masih umurnya mungkin 40 tahun, tapi udah mulai dihapus, udah mulai digantikan dengan ekonomi premium atau ekonomi new generation, teman-teman. Padahal kereta api Sri Tanjung atau Kauripan yang biasanya ekonominya yang 106 tempat duduk itu tahunnya lebih tua lagi daripada kelas bisnis. Harusnya malah diganti aja tuh, jangan bisnisnya yang dihilangin ya. Dan kayaknya sih Logawa nanti juga bakal kelas bisnisnya hilang ya, diganti entah itu nanti jadi kereta premium atau jadi apa ya. Karena kan harganya udah tarif kereta bukan subsidi ya, sudah komersil yang punya banyak subkelas dan harganya udah di atas 150.000, bahkan bisa sampai 300-200 ya kalau nggak salah ya, dari Jember sampai ke Purwokerto. Makanya harusnya kereta-kereta kayak gitu, Logawa, Progo, Pasundan itu udah diganti dengan rangkaian minimal kereta premium seperti mungkin kayak Singasari atau mungkin kalau lewat sini ya Bawonkarta. Jadi udah nggak pakai kursi tegak 90 derajat yang duduknya 32 berhadapan, karena ya kita udah bukan bayar tiket kereta subsidi gitu. Kecuali kalau emang untuk kereta subsidi yang harganya di bawah 100 kayak Kauripan, Sri Tanjung ya mungkin masih oke lah ya, karena emang kereta subsidi ya. Bahkan biasanya banyak banget teman-teman yang tanya, ternyata bayar tiket mahal 200 ribuan tetap dapat kursi tegak ya, berhadapan 32. Nah itu tipsnya gimana ya biar kita nggak zonk dapat kereta yang kayak gitu padahal kita udah bayar mahal ya. Salah satunya bisa melihat kapasitas tempat duduk waktu kita pesen, atau teman-teman sebelum naik keretanya cari dulu di YouTube atau di TikTok, biasanya ada yang review teman-teman biar nggak zonk. Wah, ini cita rasa pentol khas Jawa Timuran yang saya rindukan. Di Jogja tuh nggak ada yang serasa ini ya, beda. The best ini. Tadi beli 5.000 juga, pentolnya gede-gede, dapat tahu 2. Lumayan, depan stasiun Kertosono. Cuman nggak ada gorengannya, biasanya ada pentol gorengnya sih. Tapi enak nih teman-teman, pentolnya. Ada kayak tetelan tulangannya juga. Cita rasa yang saya rindukan selama ini. Kalau di Jogja, saya nyari nggak ada yang mirip. Sekarang ada musik bel kedatangan mengiringi kereta yang tiba di stasiun Kertosono, teman-teman. Judulnya Sungai Berantas apa ya? Saya lupa. Udah nyanyiin kayak Purwokerto ya, di tepi Sungai Serayu. Dulu nggak ada belnya, nggak ada musiknya, tapi belnya khas. Ini kalau nggak salah yang lagu ini cuma dipakai di Kertosono sama Nganjuk ya. Jadi kayaknya semua stasiun-stasiun kereta besar sekarang dikasih musik bel kedatangan kayak gini. Saya paling depan ya, bisnis 1 sih saya naiknya. Loh, bisnis 3. Paling depan bisnis 3. Oh iya, deng. Logawa kan kalau dari Jember, bisnis 3 ini paling belakang ya, teman-teman ya. Ekonominya kan di depan. Di sana lokomotifnya tadi itu sebenarnya itu ada di depan, tapi bukan lokomotif itu ya. Lokomotifnya ganti di Surabaya, teman-teman. Nah, setelah dari Surabaya menuju sini, bisnisnya jadi di depan, tapi bisnis 3-nya yang jadi di depan. Dan ekonomi satunya di sana tuh, paling ujung belakang. Saya lupa, tadi saya pesan di bisnis 1 ya. Bisnis 1 berarti ada agak di tengah, bukan yang paling depan. Ini bisnis 3-nya yang paling depan, karena tadi dari Jember ini paling belakang. Setelah sampai Surabaya, putar lokomotif, balik ke arah Kertosono, itu bisnis 3-nya yang jadi paling depan. Jam 12.07 ya, tepat waktu kereta api Logawa tiba di stasiun Kertosono. Di sini berhenti hampir setengah jam, teman-teman.
ngetem. Kereta api Logawa ini tunggu disusul kereta api Sancaka yang menuju ke arah Jogja. Berangkat dari Surabaya Gubeng, tadi Logawa itu kayaknya sekitar jam berapa ya? 10.40 ya. Terus di belakangnya ada kereta api Sancaka jam 11.15 ya kalau nggak salah. Beda hampir setengah jaman lebih lah. Nah, di stasiun Kertosono inilah kereta api Logawa kena susul kereta api Sancaka. Nanti Sancaka itu tiba di Jogja masih jam 3 sore. Logawa nanti tiba di Jogja udah setengah 5. Jadi hampir 1 jam lebih perbedaan waktunya ya. Kena susul, tibanya juga lebih cepat Sancaka. Karena kalau dari Kertosono ke arah Jogja itu kalau Sancaka mungkin kalau berhenti bisa cuma 2 jam 40-an menit. Logawa ini 3 jam 40 berapa gitu. Kalau dari Surabaya Sancaka 4 jam. Logawa ini 5 jam 40 atau 5 jam 50 ya. Saya detailnya kurang hafal. Durasi waktu perjalanannya. Logawa cuma bisa berlari maksimal di kecepatan 100 km per jam. Sancaka berlari di kecepatan 120 km per jam. Dan kena susul di stasiun Kertosono. Makanya ini nanti ngetem. Ketemu Logawa dari dari Purwokerto menuju Jember. Terus disusul sama Sancaka nanti akan melintas langsung di jalur 2 sebelah sana. Makanya ini ngetem teman-teman. Nanti berangkat lagi jam 12.35 menit dari stasiun Kertosono. Untuk lokomotif dinas kereta api Logawa dari Surabaya ya sampai ke Purwokerto. Jadi ini tadi lokomotifnya udah ganti di Surabaya. Dari Jember harusnya bukan yang ini ya, dari Jember ke Surabaya. Karena sekarang nggak boleh posisi mesinnya itu di depan. Jadi harus masinisnya yang berada di depan teman-teman. Nah kalau dari Jember ke arah Surabaya, kalau nggak ganti lokomotifnya kan dicopot dari sana depan. Otomatis kalau disambung ke sini, posisinya mesin tuh harusnya ada di depan gini. Karena tadi tuh yang paling depan dari Jember itu bisnis 1, ekonomi 1 yang sekarang jadi paling belakang. Nah di Surabaya sekarang ditukar lokomotif agar tidak ada pemutaran lokomotif ya, pakai turntable atau apa kan makan waktu. Jadi disiapkan lokomotif mengganti. Jadi posisi masinisnya ketika berdinas selalu berada di depan, mesinnya berada di belakang. Lokomotif dinas kereta api Logawa pada siang hari ini yang akan saya naiki CC 2017705 di Poindoknya Sidotopo. Ada yang tahu nggak nih lokomotif yang punya cerita apa nih? Kayaknya kalau nggak salah ya ini ya 7705 ya, Dono 105. Jadi angkatan pertama ya, tahun 77 nomor absen 05. Yang paling tua 201 7701. Kereta api Logawa yang dari Purwokerto menuju Jember ini tiba di jalur 3. Nah ini bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, sama ya urutannya ya. Ini bisnis 3 paling belakang, tapi kalau menuju ke arah Purwokerto bisnis 3-nya paling depan. Nanti menuju Jember, ini bisnis 3 paling depan teman-teman. Karena nanti balik lagi, lokomotifnya nanti disambung di sini nih. Nanti kita masuk ke dalam ya, nggak tahu kursinya udah dibalik belum ya. Harusnya kursi bisnis itu kan bisa kebalik ya, bisa dibolak-balik arahnya. Biasanya kalau nggak dibalik ada kursi yang masih menghadap mundur. Sama kayak teman-teman kalau misalkan melihat video saya pernah nonton itu saya naik Batu Raden dari Kroya menuju ke Purwokerto. Masih jam 12.15 teman-teman. Logawa berangkat jam 12.35, 20 menit lagi. Lama juga ya ngetem. Ini saya dari tadi belum masuk ke kereta nih, masih di depan. Nah, jalur 4 masuk Doho. Cuman ketutupan sama Logawa yang dari Jember, dari Purwokerto tujuan Jember. Salah terus dari tadi, karena ada 2 Logawa jadi bingung. Yang ini nomor 211, yang sana nomor 212, nomor genap ya. Kereta dari barat menuju timur tuh nomornya nomor genap, kereta dari timur menuju barat nomornya nomor ganjil. Sinyalnya udah lurus ya, berarti akan melintas langsung Sancaka teman-teman di jalur 3. Dan sana Logawanya kayaknya belum berangkat sih. Oh udah berangkat yang sana Logawanya. Berarti Sancaka nanti melintas langsung ketemu Logawa di jembatan kayaknya di sana. Ini sinyalnya udah lurus, kalau yang ini kan masih nutup, jadi belum jalan. Yang sana udah aman untuk melintas langsung. Oke, kita rekam dulu ya kereta api Sancaka menyusul kereta api Logawa. Ngebut
Tapi nggak sampai 100 sih, cuma 80 ya tadi batas kecepatan maksimalnya. Dan baru saja kereta api Sancaka ngebut melintas langsung stasiun Kertosono ya, menyusul kereta api Logawa, dan di sana ada langsiran lokomotif kereta api Doho Penataran, komuter lain Penataran Doho ya sekarang namanya. Itu dilangsir, dicopot ya. Tadi posisi masinisnya ada di depan situ. Nah kalau ke Surabaya otomatis kan balik ke sana teman-teman, balik ke sana ya, harus dipasang di rangkaian yang paling belakang. Nanti kan posisi masinisnya jadi belakang tuh, mesinnya jadi di depan. Itu nggak boleh. Masinis harus di depan. Nah ini bakal mau diputar dulu di Kertosono. Diputar dulu pakai turun tabel yang ada di sana. Di sana itu. Nanti diputar dulu, baru terus dipasang di sana, di paling depan. Karena komuter lain Doho itu emang ujungnya di Kertosono ini. Jalur percabangannya ada di Kertosono ya. Dari Kediri berhenti Kertosono, terus balik lagi ke arah sana menuju ke arah Surabaya. Makanya dicopot dulu, berhenti lama, biasanya penumpangnya pada turun. Terus nanti pada jajan atau enggak nonton itu tuh pemutaran lokomotif. Turun tabelnya ada di sana nah, di belakangnya gerbong itu. Nggak tahu nanti bakal kelihatan nggak ya pas kita berangkat. Motor locknya udah selesai atau belum. Teman-teman juga bisa nonton videonya sih di pojok kanan atas ya. Saya pernah hunting tapi nggak di dalam stasiun. Pemutaran lokomotif di stasiun Kertosono. Nah di sana ada proses pemutaran lokomotif kereta api Doho teman-teman. Diputar manual, didorong pakai tenaga manusia ya. Nah kan jadi berputar kan. Nanti posisi masinisnya hadap sana. Nanti kan hadap sana. Karena nggak boleh berjalan ujung panjang atau mesinnya berada di depan. Nanti setelah diputar, dilangsir lagi, terus dipasang di rangkaian yang paling depan di sebelah sana. Cepet banget kan sebenarnya muter lokomotif, pakai manusia didorong loh, pakai orang petugas tenaga manusia, jadi nggak elektrik. Nah, sekarang posisi masinisnya ada di sana. Tadi ini 7705, yang sana 7702, sama-sama lokomotif tua. Kita akan berangkat ya sebentar lagi. Nah itu udah selesai putar lokomotif, maju lagi. Nanti disambung ke sana teman-teman. Dulu tuh kalau nggak salah Logawa tuh di sini tuh harus putar lokomotif. Jadi dicopot dulu, diputar lokomotifnya. Karena berjalannya ujung panjang. Mesinnya di depan, masinis di belakang. Itu nggak boleh kan. Dulu diputar lokomotifnya, cuman kayaknya karena terlalu lama ya. Terus akhirnya dicopot. Ditukarnya di Surabaya teman-teman. Meskipun sebenarnya disusul kereta api Sancaka dan punya window time-nya juga lumayan banyak. Oke, kita langsung masuk ke dalam kereta ya. Sebentar lagi akan berangkat menuju ke tujuan akhir Purwokerto. Untuk trainmark kereta api Logawa ini di bisnis 3 ya, paling depan. Ini ternyata trainmarknya huruf D teman-teman. Yang artinya kereta ini hanya mampu melaju di kecepatan maksimal 90 km per jam. Jadi udah kayak kereta ekonomi subsidi ya. Kayak Sri Tanjung, Kahuripan. Ini trainmarknya D, nggak bisa sampai 100 berarti Logawa ini. Berat totalnya 37 ton, buginya masih K5. Ini kelas bisnisnya masih trainmark D teman-teman. Tak kira trainmarknya udah E semua, ternyata D. Berarti maksimal kecepatannya cuma 90 km per jam saja, nggak sampai 100. Kalau 100 E, kalau F 120. Ya makanya pantas saja kesusul kereta api Sancaka ya, karena trainmarknya D cuma lari 90, Sancaka trainmark F lari 120 km per jam. Jadi meskipun berangkat dari Surabaya duluan Logawa, tetap nanti bakal kena susul sama Sancaka.
kereta api Logawa yang saya naiki sudah berangkat tepat waktu dari stasiun Kertosono ya, jam 12:35 teman-teman. Dan saya lihat dari bisnis 3 tadi jalan dari depan belakang lokomotif bisnis 3, bisnis 2, bisnis 1. Saya duduk di bisnis 1. Ternyata masih banyak kursi yang kosong, meskipun di bisnis 1 ini lebih banyak penumpangnya ya dibandingkan bisnis 3. Tadi cuma beberapa orang aja, bisnis 2 lumayan penuh. Terus di bisnis 1 ini penumpangnya paling banyak, karena kan kalau misalkan kita random nggak milih kursi pasti otomatis diplotnya ke kereta paling depan. Nah, kereta paling depan itu kalau secara sistem kan otomatis urutan 1 ya, meskipun sebenarnya sekarang kita duduknya bukan di paling depan karena kebalik. Jadi paling banyak mayoritas penumpangnya berada di bisnis 1. Bisnis 3 tadi lebih sepi lagi, dan wah ini enak banget, nostalgia masih naik kereta kelas bisnis. Terus nggak berisik, udah kayak naik Newgen, anteng, sunyi, senyap. Meskipun belum pakai sambungan akordeon dan pintu otomatis ya, tapi peredamnya cukup bagus banget ini kelas bisnis yang saya naiki sekarang. Dan ruang kakinya lega banget, saya suka banget ruang kakinya lega. Sandaran kursinya ini empuk, jadi kursinya tuh nggak keras, meskipun warnanya kayak kereta ekonomi yang kursi tegak ya, tapi kursinya nggak keras. Terus dia tuh sandarannya tuh agak miring, jadi nggak tegak 90 derajat, meskipun sebenarnya nggak bisa diatur sandarannya. Jadi secara default sandaran kelas bisnis ini kursinya itu udah miring teman-teman, meskipun ya nggak miring-miring banget sih, tapi menurut saya lebih nyaman daripada kita naik kereta premium malah bisa dibilang ya, karena kapasitas kereta bisnis ini cuma 64 penumpang. Kalau premium atau yang Newgen itu ekonomi 80 penumpang, jadi lebih banyak, otomatis penumpangnya lebih rapat-rapat lagi, space kakinya juga kurang lega. Bisa dibilang kalau premium itu ya masih ekonomi ya, rasa ekonomi, tapi kalau bisnis itu udah di atasnya ekonomi. Cuman emang banyak orang kadang yang ngerasa keretanya udah jadul, terus kursinya ini sebenarnya kurang miring, kurang ke belakang. Tapi menurut saya ini lebih nyaman daripada kereta premium. Dan ini posisi untuk selonjoran kaki, wah enak banget. Ini mau naruh koper di sini atau tas juga masih bisa teman-teman. Lega banget teman-teman, tanpa ada gangguan. Terus jarak antar kursinya juga jauh ya, penumpang depan dan belakang. Cuman emang kalau di kelas bisnis ini agak tricky ya untuk duduk ya, karena ada kursi yang emang dia nggak dapat jendela full. Sebenarnya dapat jendela, tapi jendelanya di depannya, terus dapat sandaran dikit. Saya nggak hafal nomornya sih, tapi kalau ini dibalik ke arah sana, kan kursinya bisa dibalik ya, didorong ini kan bisa dibalik kursinya. Itu ini dapat jendela yang full. Saya malah kursi yang ini nggak dapat jendela full, jadi dapat jendela separuh sama tembok ratapan. Tapi ini ke arah Purwokerto di kursi nomor 10C D. Saya duduk di nomor 10D, jadi dapat jendela full banget. Pas banget ini kalau perjalanan sore atau pagi ya. Cuman sekarang udah siang. Menuju Purwokerto tuh cakep sih. Kalau dari Jember juga berangkatnya pagi ya. Kalau Logawa itu juga cakep sih. Wah, nostalgia. Lama banget saya nggak naik kelas bisnis. Perjalanan kereta api Logawa yang saya naiki sekarang tiba di stasiun Nganjuk ya teman-teman. Ini masuk jalur 2, spur lurus. Jalur 1 ada di sini. Dulu di sini ini jalur 2. Tapi dibangun peron. Dulu jalur 2 di sini teman-teman. Terus di sana jalur 3. Belum ada yang peron sana sebelum double track ya. Stasiunnya masih seperti itu, masih bangunan zaman dulu banget. Masih kayu-kayu ya, dan cuman kecil kayak gitu. Nah, ini kalau hujan ini yang agak repot ini. Karena keretanya panjang dan nggak dapat peron. Nggak dapat peron? Nggak ada kanopinya. Wah, cakep banget, masya Allah, birunya
Birunya asik banget teman-teman, bersih banget. Ini posisi relnya belok ya teman-teman ya, jalur spur lurusnya ini belok ke kanan ke sana, jadi keretanya miring, bisa dilihat miring ya. Dulu jalur 3, sekarang jadi jalur 2. Kangen banget sama Nganjuk zaman dulu, saya lama nggak ke Nganjuk. Jadi dulu sering banget hunting di stasiun Nganjuk ini. Bahkan dulu masih sempat masuk stasiun tuh masih bebas ya, sekarang udah nggak boleh. Ya, kita mau diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Nganjuk. Masih punya pentol, belum habis. Kalau di Jogja namanya bakso tusuk, bukan pentol. Tapi rasanya tuh beda ya. Emang khas banget sih Jawa Timuran pentolnya tuh. Habisin dulu ya. Ada isi telur puyuhnya dong. 5.000 dapet yang ada isi telur puyuhnya. Mantep, enak lagi. Gede banget, ini telur puyuh isinya. Tadi saya bilang campur sih, tahunya 2, terus yang kecil nggak kecil, nih gede banget. Emang beda sih. Untuk fasilitas di kereta kelas bisnis ini kita bisa dapat kursi yang sebenarnya nyaman teman-teman kursinya, tapi emang nggak terlalu miring ya sandarannya, meskipun nggak tegak 90 derajat. Dan ini sandarannya empuk banget, ini lebih empuk daripada ekonomi yang apa, ekonomi yang premium atau mungkin ekonomi 106 tempat duduk. Ini empuk banget ini, cuman ini kayaknya kursinya baru ya, jadi kayak agak keras, kayak habis diganti gitu loh. Nah, masih bagus banget, ini empuk banget ini. Terus ada AC juga ya, jadi semua kereta di Indonesia sekarang meskipun naik ekonomi yang subsidi yang murah pun juga dikasih AC. Cuman untuk kelas bisnis ini, karena dulunya emang kereta yang tidak ber-AC, dulu tuh ada jendelanya kecil di sini, separuh untuk dibuka ke atas setiap jendela, terus dikasih kipas ya di atas. Tapi semenjak dipimpin Pak Jonan mulai dikasih AC, terus dibikin seperti ini nih. Ada AC tambahan untuk yang kereta-kereta lama kayak ekonomi, Kauripan, Sri Tanjung itu kan juga ditempelin AC. Nah ini bisnis juga ditempelin AC. Tapi kalau untuk kereta baru aslinya udah AC sentral, jadi udah nggak kayak gini model AC rumah ya. Dan ini satu kereta ada 6 AC dan cukup dingin teman-teman, suhunya di dalam ruangan ini nggak panas, meskipun di luar panas banget ya. Tapi di dalam ruangan kabin kereta kelas bisnis ini cukup dingin AC-nya, jadi nyaman banget. Ditambah dengan kita dapat meja kecil di dekat jendela dan ada stop kontak atau colokan di bawah sini, ada 2 buah ya untuk ngecas handphone, laptop atau tablet ya. Ini ada tulisannya ya, handphone, laptop atau tablet jangan dipakai buat nyolokin rice cooker, pemanas air, heater, atau mungkin apa, catokan rambut. Terus apa lagi ya, pokoknya yang dayanya gede, karena nanti listriknya bakal mati, jeglek teman-teman, nggak bisa, nggak kuat. Memang dikhususkan untuk mengisi daya handphone, laptop, atau tablet. Terus ruang kakinya juga lega banget, nyaman. Penumpangnya cuma 64 orang ya maksimal, jadi lebih nyaman sih menurut saya kelas bisnis ini. Meskipun sekarang kelas bisnis ini udah mulai ditinggalkan. Ini kita ada di trek yang lurus dan datar. Di sini bisa kecepatan maksimalnya 120 km per jam teman-teman. Untuk kereta api Logawa ini gelap ya. Bentar, naikin dulu. Kecepatannya cuma di angka 85 ya. Maksimal mungkin 90 karena tadi train marknya D, bukan E. Kalau E bisa sampai 100. Ini Logawa cuma D teman-teman. Pantas dari Surabaya sampai Jogja itu sekitar 5 jam 40 menit. Udah setara kayak Sri Tanjung ya. Durasi waktu tempuhnya. Dan tadi di Kertosono, sebenarnya lamanya itu karena di Kertosono ya, karena kesusul sama Sancaka. Kalau nggak kesusul kayaknya mungkin bisa mangkas waktu 20-30 menit sih.
kebetulan kereta api Logawa sekarang tiba di stasiun Madiun, teman-teman. Dari sana ada kereta masuk atau apa. Tadi kayaknya kita ketahan itu karena ada kereta BBM ya, ketel masuk dan lokomotifnya pakai Cibader kayaknya. Ada proses pengisian air ya di stasiun Madiun. Setiap keretanya diisi air dan berarti cukup lama. Penumpangnya turun banyak banget, teman-teman, di Madiun. Ini ada kereta masuk dari sana, Ranggajati sepertinya. Untuk kereta api Logawa dari Jember menuju ke Purwokerto, teman-teman. Kalau dari Jember tuh berangkatnya pagi ya, sekitar jam 6 atau jam 7 ya. Saya belum pernah juga sih kalau dari Jember. Itu menempuh jarak sekitar 670 km ya kalau nggak salah ya. Bahkan bisa dibilang lebih jauh dari jaraknya kereta api Sri Tanjung yang sampai ke Tapang dari Jogja, Lempuyangan. Karena sebenarnya kalau misalkan dari Jember ke Purwokerto kayaknya lebih jauh lagi emang. Dengan durasi waktu perjalanan 13 jam berapa ya? 20 menit atau 10 menit ya kalau nggak salah. Dari Jember ke Purwokerto. Jadi cukup lama. Nah, kalau misalkan teman-teman naik kereta ekonominya, kayaknya bakal sakit punggung. Harganya juga udah di atasnya kereta subsidi ya, udah setara dengan kereta premium. Bahkan kalau saya bilang nambahin dikit bisa dapat kelas bisnis yang lebih nyaman. Makanya kalau naik Logawa mending, saran saya teman-teman pilih kelas bisnisnya sih. Cuman sayangnya emang kelas bisnisnya di kereta api Logawa ini cuman ada 3 kelas saja, 3 kereta saja. Karena emang sekarang 2024 lambat laun kelas bisnis ini yang menurut saya masih nyaman ya, meskipun kereta tua. Tapi mulai tergantikan posisinya dengan kereta baru, kereta ekonomi premium, dan kereta ekonomi new generation. Dulu berharapnya tuh bakal ada bisnis new generation, tapi yang keluar malah adanya ekonomi new generation, bisnisnya nggak ada. Kalau yang ekonomi new generation, kapasitas penumpangnya dikurangi jadi 64 orang, wah itu top, itu udah kayak bisnis, nyaman banget, itu udah the best banget itu. Bisa jadi emang bisnis new generation ya, tapi sayangnya yang ekonomi new generation itu kapasitas penumpangnya masih 80 penumpang. Meskipun semua kursinya sudah searah dengan laju kereta ya, sama dengan kelas bisnis ini. Kelas bisnis ini juga kursinya searah laju kereta semua. Jadi eksekutif, bisnis, ekonomi new generation itu kursinya bisa diputar, dibolak-balik arahnya sesuai dengan arah kereta. Mau dibuat berhadapan bisa, mau dibuat searah laju kereta bisa, mau dibuat hadap mundur juga bisa. Makanya zaman dulu kalau misalkan kita masih adanya kereta ekonomi yang duduknya 32 berhadapan dan pengen nyaman, pengen hadap depan, itu kalau naik eksekutif kemahalan ya opsinya naik kelas bisnis ini. Cuman sekarang kelas bisnis ini mulai tergantikan dengan kereta baru, ekonomi premium dan ekonomi new generation. Nah, ekonomi premium kemarin masalahnya adalah ada kursi yang searah laju kereta dan separuhnya lagi kan berlawanan atau hadap mundur arah laju kereta ya. Yang berhadapan ada di tengah-tengah. Biasanya kan teman-teman pada tanya, kalau misalkan naik kereta ini biar dapat kursi yang hadap maju atau searah kereta gimana? Ya nggak bisa ngasih. Saya pun juga nggak bisa ngasih rumus atau tips ya, karena saya pernah berkali-kali naik kereta Kertanegara ataupun dulu Sancaka. Itu waktu naik
ekonominya saya hafalin nomor itu terus saja. Itu pernah memang beberapa kali dapat yang searah kereta ya, nomor itu dan gerbong nomornya yang itu, jangan pindah. Tapi suatu saat diganti teman-teman dengan sarana kereta lain karena rangkaian perawatan atau perbaikan, otomatis kursinya bakal jadi acak kalau posisi kursinya dengan kereta yang diganti itu nggak sama. Teman-teman juga bisa lihat video-video saya ada di TikTok, ada di YouTube Short. Saya pernah bahas tentang kenapa sih kita kok nggak bisa naik, kenapa sih kok kita nggak bisa milih kursi kelas ekonomi, menentukan atau ngasih tip kursi yang searah kereta itu yang nomor berapa, itu nggak bisa karena kursinya pasti acak teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau naik yang selalu hadap maju, ya opsinya eksekutif, bisnis, atau nyari yang ekonomi new generation. Tapi ekonomi new generation masih belum semua kereta. Mungkin kedepannya bakal diganti jadi ekonomi new generation semua ya. Jadi bisnis sudah nggak ada, kelasnya cuma ekonomi sama eksekutif. Tapi kursi ekonominya udah ekonomi new generation yang bisa diputar arahnya, bisa direbahin, dan legroomnya juga lebih lega lagi dibandingkan dengan ekonomi yang 106 tempat duduk atau kereta subsidi. Perjalanan kereta api Logawa sekarang tiba di stasiun Ngawi teman-teman. Berarti kayak sebentar ya. Nah harusnya stasiunnya tuh dikasih peron yang ada kanopinya kayak gini ya, jadi nggak panas. Kayak stasiun Caruban, Nganjuk itu ditambahin kanopi di setiap peronnya, meskipun nggak panjang tapi sampai sana. Stasiun Ngawi ini juga sudah mengalami perubahan ya, renovasi atau tambah bagus. Dari renovasi jadi gede banget. Dulu namanya tuh Stasiun Paron teman-teman, bukan Stasiun Ngawi. Kalau teman-teman tahu namanya dulu Stasiun Paron dan stasiunnya kecil banget. Setelah Stasiun Ngawi, kalau pas cuacanya cerah, kita bisa melihat pemandangan Gunung Lawu yang megah banget dan langitnya biru. Tapi sayangnya sawah-sawahnya udah dipanen. Kalau pas hijau-hijau tambah seger banget memanjakan mata pemandangannya. Pemandangan kayak gini bisa ditemui kalau naik kereta lintas Solo Madiun dan pas cuacanya cerah gak berawan ya. Apalagi kalau pagi, tambah cakep pemandangan Gunung Lawunya teman-teman. Dan ini untuk kursi yang paling depan sendiri teman-teman. Ini menurut saya punya ruang kaki space yang paling longgar ya, paling lega ya. Tapi view-nya tembok, cuman dapat kaca full. Nah, dapat kaca full. Nah, tapi kalau misalkan ini kursinya dibalik ke arah sana, kursi paling belakang itu dapat tambahan space buat barang di belakangnya sini. Jadi kalau ini kursi nomor 1A paling depan, yang sekarang di paling belakang nomor 19 ya atau 17 ya. Itu belakangnya kursi ada space untuk bisa buat taruh koper, kardus, banyak banget. Jadi kalau misalkan nggak dapat bagasi di atas bisa ditaruh di belakangnya kursi. Tapi kalau untuk pas ngadep ke sana, space-nya jadi longgar banget ini, meskipun menghadap tembok. Kurang nyaman ya untuk sebagian orang. Tetap ada meja kecil dan 2 buah colokan di sini, dan kacanya juga dapat full. Nah, yang saya bilang tadi, kereta kelas bisnis dulu itu kacanya kayak gini nih. Ini bisa dibuka nih. Tapi janganlah ditarik ke atas, nanti anginnya biar masuk ke dalam ya. Ini kelihatan nggak sih? Nah, jadi ada pemisahnya antara kaca bawah dan kaca atas. Yang atas ini bisa ditarik ke atas untuk dibuka. Cuman semenjak ada AC, jadi yang belakang-belakang itu kacanya jadi full ketutup ya. Cuman jadi yang di kursi paling ujung depan atau ujung belakang aja yang masih disisain kaca. Ini untuk keadaan darurat sih. Dilarang membuka jendela kecuali dalam keadaan darurat. Meskipun ini bisa dibuka ya. Kalau zaman dulu kayak gini semua nih, ada gagangnya buat tarik ke atas. Oke, nostalgia banget ya. Nah, untuk kursi di kereta kelas bisnis ini kursinya bisa diputar arahnya teman-teman, dibalik ke arah sana atau dibuat berhadapan atau dibuat searah kereta semua ya. Itu caranya dengan ditarik. Jadi bukan pakai pijakan kayak kereta kelas eksekutif atau ekonomi new generation ya, tapi sandarannya ditarik, ada pegangan ini ditarik. Emang agak berat sih. Nah, tapi ya kayak gini nih, agak udah tua ya. Jadi kalau misalkan keretanya ke arah sana, ke Surabaya, tinggal dibalik arahnya, selesai. Jadi nggak ada kursi yang jalan mundur teman-teman, atau mau dibuat berhadapan. Kalau rombongan ini juga bisa, nanti bisa berhadapan. Dan space-nya untuk berhadapan pun juga ruang kakinya masih longgar ya, masih nggak terlalu sempit. Ya sebenarnya emang
konsepnya bukan dibuat berhadapan sih, sama seperti kereta ekonomi new generation ya. Kalau dibuat berhadapan jadi gak nyaman sebenarnya. Emang kursinya itu dibuat searah laju kereta semua. Makanya kalau kursi-kursi yang searah laju kereta ya nggak dibuat berhadapan, itu punya space ruang kaki yang lebih lega lagi teman-teman dibandingkan kalau dibuat berhadapan. Tapi bisa dibolak-balik kursinya. Kereta api Logawa ini harganya dari Surabaya sampai Lempuyanga itu 185.000 teman-teman, harga termurahnya. Ini adalah di kelas ekonomi ya. Ada beberapa subkelas, ada kode C, CA, CB, CC. Harusnya tuh kalau misalkan kita pesannya jauh-jauh hari itu masih bisa pesan dapat yang kode S yang paling murah. Terus untuk harga yang sekarang ini karena saya ngeceknya tanggal 25 Juli ya, udah deket. Jadi untuk ekonomi yang C, CA, CB, CC ini dari harga 185 sampai 210 itu dapat kereta yang kursinya duduk tegak. Kursi 32 layoutnya berhadapan kayak kereta api Sri Tanjung. Nanti kita cek ke belakang ya untuk ekonominya kereta api Logawa dengan harga segini. Nah untuk kelas bisnisnya itu di harga 260 sampai 280.000 ya, paling mahal. Dari Surabaya sampai ke Lempuyangan itu kelas bisnis. Dan kalau kelas bisnis mau pesan yang harga manapun itu dapat fasilitas yang ya kereta kelas bisnis kayak gini. Jadi kalau misalkan naik kereta yang namanya masih sama, itu bakal dapat fasilitas yang sama teman-teman. Yang ekonomi ini meskipun teman-teman pesan yang 210 itu kalau naik Logawa sekarang nggak menjamin dapat kereta premium atau yang new gen, yang new generation. Pasundan juga sama, karena Logawa dan Pasundan ini masih belum menggunakan kereta premium ekonominya ya, ataupun kereta new generation, masih kereta yang kayak Kauripan atau Sri Tanjung. Jadi kode-kode ini itu tidak bakal menjamin atau menentukan. Kemarin pernah ada yang tanya kalau kodenya P itu berarti premium ya? Ya enggak, kode P itu kode subkelas termurah. Jadi kalau selama masih namanya kereta yang sama, itu bakal dapat kereta yang ya sama juga fasilitasnya. Kecuali kalau naik kereta yang berbeda, kayak misalkan Gaya Baru Malam Selatan ya. Gaya Baru Malam Selatan kan harganya 250 sampai 200 sampai 315 malah ya. Ini ekonominya kan banyak banget tuh, ada S, Q, P, C, CA, CB, CC. Mau pesan yang CC, CB yang mahal, mau pesan yang S 250.000, itu juga bakal dapat kereta yang sama. Kereta kalau Gaya Baru Malam Selatan ekonominya pakai kereta ekonomi new generation teman-teman. Teman-teman juga bisa cek, tonton videonya. Saya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Nah, ekonominya seperti itu. Mau pesan yang S, CA, CB, CC bakal dapat fasilitas yang sama. Jadi kode-kode ini tidak membedakan, tidak bakal menjamin dapat kursi premium, kursi yang searah kereta ataupun yang nyaman. Tergantung dari nama keretanya. Setelah stasiun Sragen tadi, saya ke ekonomi 1 yang posisinya paling belakang. Kalau naik kereta api Logawa bisa back ride tanpa ada penghalang kereta bagasi atau pembangkit. Lagi ngerekam di kereta paling belakang, tiba-tiba ada bapak-bapak yang ikutan juga, ikut ngerekam pemandangan dari belakang kereta. Beliau antusias banget, ternyata pemandangan dari belakang kereta sebagus itu. Bapaknya bilang kalau lagi ada orang yang ngerekam di belakang kereta, biasanya view-nya lagi bagus. Jadi sekalian beliau merekam buat kenang-kenangan selama perjalanan. Selama ambil video pemandangan dari belakang kereta, udah ngobrolin banyak hal sama bapaknya, dan beliau juga tanya, nanti Masjid Sheikh Zayednya bakal kelihatan nggak ya? Gak kerasa ternyata kita udah masuk Solo Balapan aja. Perjalanan kereta api Logawa sekarang tiba di stasiun Purwosari Solo teman-teman, dan yang turun di stasiun Purwosari Solo penumpangnya banyak banget. Nah untuk kereta api Logawa ini ekonomi 3 ada di depan ya, ekonomi 4, ekonomi 5, ekonomi satunya ada di paling belakang teman-teman. Jadi karena kalau dari Surabaya itu lawan arah ya, kebalik ya, otomatis kalau teman-teman naik ekonomi 1 dari arah
Jember, atau mungkin pas naik Logawanya dari Madiun atau mungkin Solo menuju ke Purwokerto atau Jogja, ekonomi 1 cari yang paling belakang, karena ekonomi 1 bukan di tengah-tengah ya antara kereta makan dan bisnis, tapi di paling belakang. Kalau di depan itu ekonomi 5. Jadi membawa 5 kereta ekonomi dan 3 kereta bisnis, teman-teman. Untuk ekonominya ini keretanya duduknya 32, layout kursinya 32 berhadapan. Kapasitas maksimalnya 106 penumpang ya, seperti kereta api Bengawan dan kereta api Kauripan. Sama, tapi harganya beda, teman-teman. Tadi papasan sama Bengawan ya, kirim rangkaian parkir di Solo Balapan. Ini ada Trendmark F nih buat apa ya? Kereta ekonomi Trendmarknya F, boginya K8 loh. Padahal yang lainnya E sama D. Kereta makan tadi E, bisnisnya D, yang ekonomi belakang D. Ini ada Trendmark F1, bisa lari 120 km per jam. Nggak rasanya kayak gimana, coba naik ekonomi 106 tempat duduk lari 120 km per jam. Perjalanan kereta api Logawa sekarang tiba di stasiun Klaten, Jawa Tengah ya. Wah, cerah banget. Suka banget naik kereta sore yang cerah kayak gini, teman-teman. Cakep banget pemandangannya. Dan ini kayaknya kita bertemu sama kereta api Joglo Semarkerto ya, Loop Line Jogja Jateng, yang berangkatnya pagi dari Solo, tapi lewat Purwokerto dulu, kembali lagi ke Solo. Klaten itu berapa lama ya? Kayaknya lumayan lama sih. Ini cakep banget, teman-teman. Mau berangkat. Sebentar lagi kereta api Logawa yang saya naiki akan tiba di stasiun Lempuyangan Jogja, dan saya harus mengakhiri perjalanan turun di stasiun Lempuyangan, jadi nggak full trip sampai Purwokerto ya. Padahal ini sorenya cerah banget, teman-teman. Langitnya biru, dan semakin ke barat, semakin ke Purwokerto tuh kayaknya
naik kereta Logawa ini. Berangkat dari Jember pagi, kalau dari Jember itu pasti tadi dapat pemandangan bagus banget ya kalau food trip sampai Surabaya. Terus kalau food trip sampai Purwokerto, nanti setelah Jogja, setelah Solo ke barat, ke Purwokertonya bakal dapat pemandangan yang cakep banget. Bisa lihat sunset juga kayaknya. Tapi saya harus turun mengakhiri perjalanan naik kereta api Logawa di kelas bisnis ini. Untuk kesimpulannya, menurut saya kelas bisnis ini masih menjadi kereta yang worth it banget ya, nyaman banget dengan kapasitas penumpang yang lebih sedikit. Meskipun kursinya nggak begitu bisa direbahin banget, tapi nggak tegak 90 derajat dan ini lebih empuk bahan kursinya. Kemudian AC-nya juga dingin dan apa ya, peredam suaranya cuy. Dan peredam suaranya juga nggak terlalu berisik ya, jadi cukup baik banget buat meredam suara kebisingan dari hentakan rel dan roda. Untuk tarif kereta api Logawa dari Surabaya Gubeng ke Jogja atau dari Kertosono ke Jogja itu masuknya tarif parsial ya teman-teman ya. Kalau tarif parsial itu, kalau Logawa dari Surabaya atau Kertosono, kelas ekonominya 180.000 sampai 210.000. Dan untuk kelas bisnis yang saya naiki itu di harga 235.000 sampai 280.000 teman-teman. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan kelas yang paling murah, ekonomi 180, bisnis 235, kan nambahin sekitar ya 50.000 lah ya. Itu kita bisa dapat kereta yang nyaman kelas bisnis. Dibandingkan dengan 180.000 tapi kita naik kereta ekonomi yang duduknya 32 berhadapan kursi tegak selama misalkan kalau dari Surabaya ke Jogja 5 jam 40 menit teman-teman. Nah kalau misalkan dari Jember ke Jogja itu masuknya udah tarif full trip ya, jadi sama dengan Jember ke Purwokerto. Untuk kelas ekonomi Logawa 260.000 sampai 220.000 paling murah sampai 260.000 teman-teman. Lalu untuk kelas bisnisnya di harga 290 sampai 350.000. Itu kalau udah masuknya tarif full trip ya. Dari Jember ke Lempuyangan Jogja atau dari Jember ke Purwokerto. Kayak kalau Surabaya ke Purwokerto juga sama aja, tarifnya masuk tarif full trip karena udah jarak jauh. Tapi kalau Surabaya ke Lempuyangan itu sama dengan Kertosono ke Lempuyangan atau mungkin Madiun ke Lempuyangan, tarifnya sama karena tarif parsial, tarif jarak dekatnya. Itu tadi yang saya sebutkan. Tapi untuk full tripnya jarak jauhnya ekonomi 220 sampai 260.000 ya, kursi tegak berhadapan, duduknya 32, dan bisnisnya yang lebih nyaman 290.000 sampai 350.000 dari Jember ke Purwokerto dengan jarak tempuh 670 km dan durasi waktu perjalanannya 13 jam. 670 km tuh bisa dibilang udah Jogja Jakarta nggak sih? Kayaknya Jogja Jakarta tuh nggak sampai 670 juga sih. Kereta api Logawa sekarang telah tiba di stasiun Lempuyangan jam 16:19 teman-teman. Penumpangnya yang turun di Jogja banyak banget. Nah, emang tujuannya itu pada ke Jogja semua ya. Penumpang yang turun banyak banget teman-teman, tapi kalau dilihat yang paling banyak dari ekonomi, dari belakang. Ramai banget di belakang. Di bisnis tadi masih lumayan sepi dan sepertinya menuju ke Purwokerto tinggal sisa beberapa orang ya, bisnis 1, 2, dan 3. Tadi 3 tambah sepi lagi sepertinya. Hanya sisa beberapa orang. Yang rame tadi penuh di kelas ekonominya teman-teman. Dengan demikian berakhir sudah video perjalanan saya naik kereta api Logawa menuju ke stasiun Lempuyangan Yogyakarta teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video-video saya selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kota Yogyakarta.